Halo semuanya, selamat wayah Kyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 83. Di awal video ini, mendengar hal itu, Kim Jun yang mulai menyadari tujuan dari undangannya pun di sana berkata, "Jadi, tujuan pertemuan ini adalah..." Lukas melanjutkan, "Anda benar, ini berhubungan dengan Berserk. Pasti perkumpulannya akan diadakan dalam 2 hari, tapi kami tak bisa menjangkau banyak orang." Kakek Mincul yang merasa familiar dengan situasinya pun mengerutu. "Cih, dari dulu sampai sekarang, waktunya tak pernah tepat, hah?" Kim Jun sendiri yang merasa aneh terdiam berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku sungguh mengalahkan Berserk? Atau kau Berserk bangkit kembali? Mungkin gak? Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun yang menjadi sesuatu pun bertanya, "Di manakah tempatnya ini?" "Tidak, di mana Anda mengatakan yang terjadi?" Sementara itu, di area karantina yang disebutkan Lukas, nampak tim hunter Amerika yang tengah terpojok oleh monster bernama Lich. Di saat-saat genting seperti itu, hunter pusat yang bersenasaran dengan keadaan mereka bertanya melalui walkie-talkie, "Tim apa? Tim apa? Bagaimanakah situasinya? Apa semua orang selamat?" Kapten tim Alpha, sebut saja Logan, menjelaskan, "Ini tim Alpha. Kami sedang menghadapi monster bintang 14, Lich. Ada banyak korban jiwa. Bantuan? Di mana bantuannya?" Hunter pusat yang berusaha mempersupport mereka dari jauh pun berkata, "Kami baru saja menghubungi direktur. Jikalau kalian bisa menanya sebentar lagi, direktur akan..." Namun, belum sempat Hunter pusat menyelesaikan instruksinya, tiba-tiba saja monster di sana mengeluarkan serangan yang mampu menghancurkan dinding pelindung dari tim Alpha, hingga menyisakan Logan sendiri. Sial, dia beregenerasi. Meskipun dia seorang undead, apa-apaan regenerasinya itu? Cepat temukan lepor spesial tempat itu menyimpan leporsnya. Ini bukanlah hal Bleach biasa." Tepat setelah Logan melaporkan hal itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat melewati monster Lich-nya. Dan ternyata sesuatu itu adalah Kim Jun yang kini tersenyum menuturkan, "Saat aku melihat video tadi, aku merasa tidak yakin. Tapi magic power ini, aku tidak salah. Itu adalah jantung Berserk. Aku tak tahu kenapa itu ada di sini. Tapi mari kita selesaikan ini secepatnya sebelum dia menyerap seluruh magic power milik Berserk." Tepat setelah mengatakan itu, bersama dengan monster Lich-nya yang telah selesai meregenerasikan lengannya yang hancur oleh Kim Jun tadi dan bersiap untuk mengeluarkan serangannya, Kim Jun yang mengaktifkan ketiga dantianya berhasil mencegahnya untuk mengeluarkan serangannya. Ditambah lagi, di saat monster Lich-nya masih terkejut akan hal itu, Kim Jun kembali menyerangnya sembari berkata, "Omong-omong, aku bisa menepati janjiku untuk bermain sepak bola dengan Paman Mincul menggunakan tengkorak Lich. Ayo akhiri ini." Hyperly Meteor Spear, teknik keempat, Lightning God Spear Strike. Saat kemudian, setelah efek serangannya Kim Jun mereda, Hunter pusat yang khawatir dengan keadaan tim Alpha pun kembali menghubungi Logan. Logan, apa kau selamat? Jawab aku." Logan yang masih terbangong setelah melihat teknik Kim Jun pun menuturkan, Beritahu direktur bahwa dia tidak perlu datang kemari. Biarkan dia melanjutkan pekerjaannya. Sebaliknya, apa ada tim medis yang bisa datang kemari?" Hunter pusat yang mencoba menerka-nerka kondisinya pun berkata, "Apa? Tim medis? Apa kau terluka parah? Aku akan mengirimkan beberapa healer sekarang juga." Logan yang bahkan tak bisa bangkit dari duduknya membalas, "Tidak, bukan itu. Setelah aku kembali, sepertinya aku harus pergi ke psikolog secepatnya." Tentu saja, Logan bertingkah seperti itu bukan alasan, yang mana ia sungguh tak bisa percaya apa yang dilihatnya barusan, di mana sebuah lubang besar tercipta hanya dengan sekali serangan Kim Jun. Beberapa saat kemudian, Tuan Lisbury yang telah mendengar kelaporan Logan pun tentu tak bisa menahan rasa penasarannya, di mana ia segera mendatangi area karantina hingga bisa melihat lubang besar yang terenggang di sana. "Wah,
Apa ada tempat wisata di sini yang tak aku ketahui? Jadi, apa yang Hunter Kim Jun lakukan sekarang? Lukas yang menemaninya pun menuturkan, sejujurnya, saya tidak yakin. Sepertinya dia mencari sesuatu di bawah sana. Ternyata, tanpa tahu juga Tuan Lisbur telah datang di sana. Kim Jun sendiri nampaknya tengah mencari jantung Lisnya dengan begitu girangan. Di mana ya jantungnya? Energiku meningkat drastis saat aku mengkonsumsi Dragon Heart. Seberapa besar peningkatanku jika aku memakan Berserk Heart ya? Namun, kegirangan itu segera terhenti ketika Kim Jun yang telah mencari cukup lama di sana tersadar jika jantung Berserk itu tak ada di sekitar sana. Hal itu pun membuat Kim Jun berpikir, tidak ada. Apa itu hancur bersama dengan Lightning God Spirit Strike? Tidak, kecuali teknik pertama Annihilate. Tak mungkin kekuatan Berserk akan lenyap oleh Lightning God Spirit Strike. Mungkinkah? Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun segera melompat keluar untuk mencarinya di permukaan. Akan tetapi, karena ia tak sengaja melihat Tuan Lisbur dan juga Lukas di sana, Kim Jun pun berbalik untuk menghampiri mereka. Apa Anda Tuan Lisburi, sang direktur asosiasi Pro Hunter Amerika? Tuan Lisburi yang tersenyum pun mengiyakannya. Benar, Anda pastilah Hunter Kim Jun. Lalu, bersamaan dengan Kim Jun yang mendekat ke arahnya, Tuan Lisburi yang bisa merasakan kekuatan yang besar Kim Jun pun berpikir, oh, siapa sangka dia sekuat ini. Sungguh, meski hanya untuk memuaskan rasa penasaranku, aku seharusnya menghentikan Colin daripada kehilangan $500 miliar untuk nyawanya. Dengan pikiran seperti itu, Tuan Lisburi pun mengeluarkan tangannya menuturkan, izinkan saya melakukan diri saya dengan benar. Saya Lisburi, Direktur Asosiasi Pro Hunter Amerika. Pertama-tama, terima kasih atas kerjasama Anda dalam mengalahkan Lich. Namun, belum sempat Tuan Lisburi menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun yang tak ingin berbasa-basi pun menyelanya. Tidak, monster Lich-nya belum dikalahkan. Tuan Lisburi yang merasa aneh pun berkata, ini aneh. Setelah mencari di seluruh area sini, tapi tak menemukan jejak Lich sama sekali. Saya pikir tubuh utama Lich, Life Force Special juga telah dihancurkan. Dengan wajah seriusnya, Kim Jun menjelaskan, dia pastilah telah bersembunyi setelah sadar dia tak bisa menang. Uzi tidak akan muncul sebelum dia bisa menggunakan kekuatan Berserk. Anda pasti terkejut, tapi itu benar adanya, karena aku bisa merasakan magic power milik Berserk dari itu. Tentu saja, apa yang dikatakannya memang membuat Tuan Lisbur terkejut. Meskipun begitu, Kim Jun bersikeras begitu bukanlah tanpa alasan. Karena Life Force Special, kristal tempat Lich menyimpan Life Force-nya. Kecuali kristal itu telah dihancurkan, Lich akan terus bangkit kembali. Ditambah lagi, Kim Jun juga menduga jika jantung Berserk pasti telah diserap oleh Life Force Special tersebut. Dan juga karena Kim Jun tak bisa mengeluarkan kekuatan penuh Lens of Longinus, ia pun tak bisa mengakhiri Lens tadi. Oleh karena itu, Kim Jun pun menegaskan, jika ini berlanjut, petaka yang tak pernah terjadi di dunia ini akan muncul. Kita perlu mengumpulkan para pahlawan sekarang juga. Mendengar semua perkataannya, meskipun sempat terdiam sebentar yang terkejut dengan keseriusannya, Tuan Lisburi segera meminta Lukas untuk cepatnya memanggil para pahlawan. Tentu saja, keputusannya itu yang begitu tiba-tiba membuat Lukas terkejut. Meskipun begitu, Tuan Lisburi segera melangkah pergi dari sana sembari menegaskan, kita akan mengadakan pertemuan dalam 2 jam. Mari kita bergegas. Seketika itu juga, Lukas yang tak bisa memahami keputusannya pun mengejarnya sembari menuturkan, tunggu sebentar Direktur. Meski begitu, kita tak bisa terburu-buru seperti ini. Para pahlawan bahkan ada yang belum datang. Terlebih lagi, kenapa Anda tanpa menghentikan langkahnya? Tuan Lisburi yang tahu apa yang akan dikatakannya pun berkata, jika Richard komplain, bilang saja ini perintahku. Jika dia terus komplain, maka baikkan saja dia. Aku akan mengurus kisahnya. Jadi, lanjutkanlah rencana ini. Lukas yang terus mengejarnya pun membalas, tapi jika ini di luar kendali, Anda harus mengundurkan diri kan? Tuan Lisburi pun menimpali, apa gunanya aku menjadi direktur jika dunia ini hancur? Mendengar hal itu, seketika itu juga Lukas menghentikan langkahnya bertanya, apa Anda sungguh percaya pada cerita itu? Tuan Lisburi yang juga menghentikan langkahnya pun menjelaskan,
Kau masih berkata seperti itu meski melihat Colin jadi daging panggang di hadapan matamu sendiri. Aku pun tak jauh berbeda. Aku tidak ada pahlawan kataklysm yang bisa dipanggil setara dengannya. Apa gunanya berbohong di level seperti itu? Pasti ada alasan yang kuat di balik kata-katanya itu. Selain itu, instingku berkata bahwa dia berkata jujur. Dengan begitu, tanpa banyak tanya lagi, Lucas yang hanya bisa memperhitungkan Lisbury pun segera mengumpulkan para pahlawan kataklysm. Di mana 2 jam kemudian, di sebuah ruangan rapat Asosiasi Pro Hunter Amerika, nampak para pahlawan yang telah dihubungi Lucas secepatnya. Tentu saja, diskusi mereka tak berjalan lancar, di mana satu pahlawan kataklysm yang tak terima dipanggil seperti itu, hanya untuk mendiskusikan hal yang remeh baginya. Dengar, kau tahu kami sibuk dan kemulungan kami hanya untuk meminta tolong menemukan tubuh utama Lich. Lagi pula, kenapa jantung Berserk ada di tangan Lich? Tidak, sebelum itu, apa kita bisa memastikan bahwa Berserk telah dikalahkan? Ku dengar, Berserk tak dikalahkan oleh pahlawan kataklysm seperti kita, tapi oleh seorang rookie hunter. Memangnya itu bisa dipercaya, ha? Melihat tingkahnya yang seperti itu, meskipun Kim Jun tahu jika para pahlawan di kataklysm memandangnya dengan begitu sinis, Kim Jun tetap bangkit dari kursinya menjelaskan. Aku bisa menjawabnya. Pertama, izinkan aku berklarifikasi. Makhluk yang timku dan aku lawan memanglah Berserk, dan kami sudah mengkonfirmasinya di mata kepala kami bahwa dia sudah dikalahkan. Kalau Anda sekalian bertanya, kenapa jantung Berserk bisa berada di tangan Lich? Itu karena seorang pasti telah mengesak jantung Berserk sebelum Berserk dihancurkan. Tentu saja, para pahlawan di sana yang bisa dari awal meremehkannya sama sekali tak percaya apa yang dikatakan Kim Jun. Bahkan mereka semua memberikan tekanan yang kuat pada Kim Jun. Meskipun begitu, Kim Jun yang sudah mendugakan strategi mereka pun yang seperti itu, bisa menenangkan dirinya dengan mudah sembari berpikir. Ya, aku sudah menduganya. Semua orang yang berkumpul di sini disebut sebagai puncak manusia, para pahlawan di kataklysm. Mereka bukanlah makhluk yang akan menerima perintah dari orang lain. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun mengeluarkan auranya yang mampu melibas habis tangan mereka sambil berkata, apakah Anda sangat familiar dengan kengerian Berserk? Jika kita tak bisa menemukannya, kita semua akan binasa. Tolong kerjasamanya. Dengan begitu, karena mereka semua tak ada yang bisa menyanggahnya, mereka pun terpaksa menyetujui pencarian life force special di area karantina secara besar-besaran, di mana para hunter pro bawahan mereka dikerahkan langsung ke sana. Namun, masih ada beberapa orang yang mencarinya dengan serius, seperti Kim Jun yang turun langsung mencari di sana. Ada juga orang-orang yang tak serius dengan pencariannya, di mana mereka tampak begitu malas ketika melakukan tugasnya. Apa-apaan ini? Mengumpulkan semua hunter di sini? Abaikan peringatan darurat itu. Kita bahkan tak menemukan seselai rambut monster pun di sini, ya kan? Semua pembicaraan jantung besar itu cuma omong kosong. Hei, sungguh, ini semua terjadi karena satu orang gila itu. Tentu saja, sikap mereka seperti itu bisa berakibat fatal yang mana mereka tak bisa menyisir area di sana dengan benar, hingga melewatkan sebuah gua dengan pelindung yang merupakan tempat di mana life force special yang telah menyerap jantung Berserknya berada. Jeng, begitulah Trans Institute menutup season ketiganya. Tapi tenang, season keempatnya cepat update kok. Oleh karena itu, memang mewakili semua staf yang bertugas, ucapan terima kasih banyak yang buat teman-teman semua yang udah setia menemani Kim Jun sampai saat ini. Dan mari berjumpa di season keempat nanti ya. Semangat puasanya Dax, bye bye.